Muhammad. Seluruhnya rasa tersanjung, seluruhnya rasa terhormat. Cubalah negara awak kini, cubalah tengok Joko kini, dan aku putri dan topung berserah-serah. Iya tu nak? Iya tu nak? Jadi bijak tidak ditentukan oleh pangkat dan jabatan. Bijak bukan ditentukan oleh umur, tetapi bijak ditentukan oleh seseorang yang itu mengambil keputusan. Dewasa kalian, anak-anak kalian, remaja kalian, ibu-ibu kalian, tapi menyenangkan orang banyak. Itulah orang yang bijak. Dari mana bisa keluar itu, Ustaz? Iman yang kokoh, perkataan dan perbuatannya itu sama, satu nada. Satu nada. Kalau tidak satu nada gimana, Ustaz? Pasti kecilnya macam itu, tapi perbuatannya tidak macam itu. Itu sebagai alamatul munafiqin. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Bilanya berjanji, mungkir. Ini banyaknya mungkir atau tidak? Banyaknya mungkir atau tidak? Janjinya tidak sakit dah. Kalau ambo jadi presiden, kau kena bunyi kau, kau kena bunyi kau, kau kena bunyi kau. Kiranya membayi sadwala. Jadi pula gini-gini, macam-macam lah. Maka orang yang musyrik, orang yang munafik, orang yang fasik tak boleh jadi wali rumah dan bapak ketika ayah atau ketika anaknya mau menikah. Nyo syirik, nyo munafik peduto, janji mungkir, cayo hianai, dan kemudian namanya fasik. Orang fasik kau tukang ponten, kerajaan dah amu, tapi tukang ponten aja menjadi panitia kurban awak salah mo, darah tangan awak kau dengan kerajaan salah mo, merokok awak salah mo, makan dengan korban sama-sama salah mo. Ada orang tukang ponten itu namanya fasik itu. Di kampung ambo banyak macam itu. Kalau si kau merasa entah. Orang yang kayak gitu tidak boleh jadi wali, Pak. Ketika anaknya nikah, hai Kariman, ya Pak, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Jawinar dengan mas kawin seberakan alat sholat tunai. Aku terima nikah Jawinar dengan mas kawin seberakan alat sholat tunai. Sah. Bertanya ke saksi kau baru tahu lah pun ayahnya Pak. Bahwa batal nikah. Ini nak ayah nak sholat, ayahnya paduto, ayahnya padudi, ayahnya pengicu. Because seminggu anaknya kemana ke menikah, pakai kopiah macam itu. Enggak ada sekali. Ibu, kalau suami ibu mau menikahkan anak jadi wali, laki ibu tidak sholat, laki ibu paduto, laki ibu padudi, laki ibu pamaliang. Ketika menikah, sanggup ibu mengecek ke Pak Hakim. Pak Hakim jadi walinya nyawa nak semayang, sanggup sanggup. Kalau tak sanggup, berarti ibu merelakan anak zina selama-lamanya. Dari kecil kalau saya dicarinya mau sana. Itu ada masalah. Kalau kaji Buya Abdul Somad tuan guru kita lebih bagus cerai daripada bersuami orang seperti itu. Wajib ibu berani qulil haqqa walau kana murran. Sampaikanlah yang pahit itu kalau benar, sampaikan. Daripada zina anak selama-lamanya. Besok lahir anak zina juga, besok menikah dah batal zina juga, besok nikah lagi zina lagi. Itu yang disebut dengan zina 7 keturunan, disebut dalam kitab Al-Um karangan Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Itu Pak, makanya hati-hati Bapak dan Ibu. Ya, itulah. Banyak bodoh kalau kesilmi kafah. Masuklah agama Islam secara keseluruhan, rumah tangga secara Islam. Yang dimakan sesuai dengan tuntunan Islam. Ya ayyuhalladzina amanu kulu halalan thayyiban. Hai yang beriman, iman tadi sudah kita uraikan 4. Makanlah, minumlah yang halal lagi baik. Ibu mohon maaf, ibu rajin beri arisan yasinan majelis taklim. Dasa-dasa ada yang ikut di kantor camat, di kantor lurah, yang diundang orang 150, yang hadir orang hanya cuma 150. Kue kotak berlebih, berogi-rogi membawa kue kotak, yang dapat 10 rogi lubang hidungnya, yang dapat 2 ibu hatinya. Padahal kue yang dibawa pulang belum tentu halal.
karena tak semuanya orang redha. Paham atau tidak? Paham atau tidak? Makan yang halal lagi baik dulu. Saya ni kan orang kampung saya orang kampung ni bapak. Saya rasa bapak ini pemuda remaja amat orang kampung juga dulunya. Gaya kota. Dulu di kampung jam-jam 10 malam ya sebesar budak-budak inilah yang depan dia, mohon maaf, yang depan inilah atau kawan di sana tuh berumur 12-15 tahun di kampung. Kita dulu ngomong sama mak, mau jalan, mak ada apa? Saya mau jalan, mak. Jalan kemana? Ke dekat sini aja. Nama siapa? Nama si Anu. Hanya coba ambil punya orang. Tendangan, tangan patah, lihat. Iya, mak. Itu dulu. Sehingga kita jalan di kampung, kalau kepengen minta, Bo, kasih jamu, mak, kasih air, mak, kasih tebu, minta supaya halal. Maka ayah-ayah, abang-abang saya ini ngaji, sekolah, pinter, nangkap. Kenapa? Karena yang dimakan itu halal. Halal. Tapi kini Pak, kalau lamen sentak aja oleh Pak. Mangga orang, mangga awak. Tabu orang, tabu awak. Tanah orang, bini orang. Masya Allah. Kawan, kenapa bermuara di situ Anda bisa 8.888 sel yang bolak-balik di dalam tubuh kita, yang dialir angin, air, udara. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibatasi dengan yang haram, tidak masuk. La ilang, Allah hilang. Maka berat lidah membacakan kalimat tahlil, kalimat zikir. Kenapa? Karena darah di dalam sudah dialiri dengan darah-darah yang kotor. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu dalam riwayat hidupnya Bapak dan Ibu, waktu emaknya hamil itu ada mangga yang hanyut di sungai, dicari siapa yang punya mangga, dicari. Tidak langsung ditolan aja. Kalau kini bercari mana nak mobil, sudah berkucur. Gitu amat dan ayah. Masuk agama Islam secara menyeluruh, termasuk makanlah yang halal. Tidakkan kayu awak desa damu itu loh Pak, segenggam itu. Tidakkan miskin kita kalau tidak dapat yang segenggam itu. Maka ayah pemuda remaja besok ada kita kurban di masyarakat kita ini, ambillah punya kita. Yang tak punya kita jangan ondok-ondok lo kemauan. Kau dia ondok tunjang cia, dia ondok telingo cia. Besok di hadapan Allah tidak bisa berselindung. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Besok mulut yang pada ngomongannya dikunci, afwahihim dijahit. Tidak bisa ngomong. Wa tukallimuna aydihim. Tangan ini ngomong, saya yang ambil, saya yang tanda tangan, macam-macam. Wa tashhadu arjuluhum, kedua kaki menjadi saksi. Tidak bisa kita berselindung di hadapan Allah. Makanya orang-orang beriman Pak dan ayah takut kepada Allah. Maka di ujung ayat dalam Al-Quran itu azabul alim, azabul azim, azabul syadid. Tidak ada satu pun azab Allah yang enak. Kalau ingin apa aja nama pemuda remaja ingin merasakan azab itu enak atau tidak, nanti pulang dari sini buka pintu depan rumah itu, kalau takkan jari tangan ke tepi pintu, dihompe ke kue, air mata keluar, ingus pun keluar, jantung mah berdebar, iko berdunyi itu belum seberapa. Walaupun hampir putus jari tangan itu belum seberapa dengan azab Allah. Kalau masih sanggup awak menahan, belum azab. Yang azab tak sanggup lagi menahannya, itu baru jatuh pada azab. Contoh tsunami 2004, awal 2005 di Aceh dulu. Coba tengok, sekencang-kencangnya lari, lebih kencang air mengejarnya. Mana manjat dicari. Kalau sudah Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Kalau Allah sudah berkehendak dengan kehendaknya,
kita tidak bisa berbuat apa-apa. Fa'alul lima yurid. Allah berkehendak dengan sekehendaknya. Mau dibalikkan Pekanbaru ini, kota Pekanbaru ini malam ini sekejap aja 2 detik, 3 detik, tidak ada yang tidak bisa bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Makanya Bapak Ibu pemuda remaja, masuklah kamu dalam agama Islam, berpakaian secara Islam. Coba berpakaian secara Islam. Bagaimana cara Islam? Tutup aurat, baik laki, baik perempuan. Oh, masalah tipe, masalah gaya, itu nanti lagu lain. Orang Arab dia pakai jubah. Pokoknya orang Saudi itu orang pakai jubah. Kalau kita orang Melayu sana, daerah Brunei Darussalam, daerah Malaysia, pakaian Melayu. Kita orang Jawa pakai kain sarung. Awak-awak di sini bebas lepas, kena campuran. Nak pakai kain sarung jadi, nak pakai celana panjang jadi, nak pakai Melayu silakan. Nak pakai baju kemeja silakan, mau baju batik silakan. Jangan dipersoalkan. Jangan seperti Menteri Agama yang dulu botak ekopa. Masa itu Sarawajing kerana dibaca-baca nyolah. Awak Menteri masa itu yang dibahas. Kalau dia ambo batu terlalu ambo botu lah itu. Nak panjang macam ambo kau silakan. Nak jingkrang sebagai mohon maaf kawan ambo bapakmu silakan. Asal dia ambo Sarawak lah iyo doa. Iya tu nak. Itu untuk aurat masalah indah tidak indah tu lagi. Itu ikhtilaf. Ada orang senang begini, ada orang senang begini. Tas. Kayak pakai sorban, ada orang pakai sorban kayak begini, ada enggak kayak gini, cukup hanya gini kan saja, dipanjangkan gini aja. Ada pula sekolah aja Pak, sekolah siku aja situ lo sonangnya, sekolah siku, ada siku aja situ lo sonangnya, ya lah. Ada yang darat pegang-pegang aja ketua sholat dilemparnya Pak. Nah apa-apa, dia tidak pakai ini juga apa-apa, dipakai boleh karena Rasulullah memakai sorban. Tak dipakai tidak apa-apa karena bukan wajib. Sama dengan makanya semua perbuatan Rasulullah itu sunnah. Tidak, ada yang sunnah, ada ghairu sunnah. Nabi Muhammad makan dengan 2 jari, itu sunnah Nabi. Tolong ditengok asbabul urut hadis. Nabi makan dengan 2 jari, yang dimakan buah kurma, rotinya Pak. Tentu 2 jari. Awak lontong, awak makan nasi pakai kuah. Kalau 2 bilo selesai dong. Bapak padamu. Iya, jadi dengan sempit awak memahami Islam itu tidak sempit, tapi jangan dulu di apa namanya ke di enteng-enteng tidak. Oh, mohon maaf ibu-ibu saya, mungkin kita sudah berbusana muslimah kemana-mana mata, tapi ud'uni, tolonglah berdakwah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tolong ajak anak kita, tengok menantu awak, tengok cucu awak. Kadang malu awak amak pakai jilbab, yang anak pakai rok pendek, yang menantu pakai sarawak ketat, masya Allah. Nah lebih dahsyat, ada Pak, anak diantar ke pondok, anak pakai jilbab, yang amaknya pakai sarawak ketat. Ada lebih gawat dari itu Pak. Lain sarawak ketat, ikut nak pakai orang pendek, dia amaknya pakai sarawak pendek. Kakinya kalau dia mulus nggak ada masalah, kalau dia bongkak-bongkak. Mohon maaf karena saya punya pondok. Datang orang tu masya Allah, aku nak kena kecil ikannya ya. Nak kena kecilnya salah, di kecil kau kata singgung. Orang awak kau tak singgung, terus kata-kata tak singgung. Itu orang awak kau Pak. Sedang lain nyawa kecil dia nyawa dia orang. Pilih kampung aku kalau singgung merasa parah dari itu. Nah, Bapak Ibu pemuda remaja. Jadi, udkhulu fi silmi, masuklah kamu ke dalam Islam secara seluruh. Apa lagi? Berorganisasi secara Islam. Gimana Islam Ustaz? Saling menghargai pendapat orang lain. Kau mohon maaf di awak dalam masjid, berarti organisasi awak pengurus masjid. Tolong secara Islam pengurus, hormati yang tua tetap dituakan, yang ketua diketuakan, yang ketek diadikkan. Banyak pengurus masjid tidak akur antara inyo Pak.
wa semayang yo, wa mengurus yo, wa jadi imam yo, wa jadi khatib yo, wa ketua pembangunan yo, awak bendahara yo, tapi antara awak Jawa ndak elok. Islam tidak mengajarkan itu. Biarlah orang menghasut awak, asalkan awak menghasut. Biarlah orang mengunjung awak, asalkan awak mengunjung. Biarlah anjing menggigit awak, asalkan awak menggigit. Jadi itu gimana caranya dalam organisasi Ustaz? Fa'fu anhum, lapang dada, lapang dada. Lah mulai. Macam itu kalau tidak dia alam awak macam itu. So makanya dakwah itu kan harus nampak. Kalau tidak nampak kan tidak berhasil dakwah. Sama pesan-pesan agama. Jadi bapak dan ibu itu berorganisasi secara Islam, bersiasah, berpolitik secara Islam. Mana politik yang ditengok oleh Nabi Muhammad? Ini saya tunjukkan sama bapak dan ibu. Ketika ini dianggap rumah Waraqah, tempat berkumpulnya Nabi Muhammad keluar dari kota Mekah. Ini Nabi Muhammad SAW. Ini Ali bin Abi Thalib. Rumah sudah dipagar oleh Abu Lahab dan Abu Jahil dan bala tentara. Kata Abu Lahab, wahai kawan-kawan prajurit, siapa yang keluar bunuh. Oh gitu? Iya. Sampai tadi malam dah bisa keluar. Ngomong Rasulullah, Ali, ya Rasul, gini aja, engkau tidur di tempat aku tidur di tempat engkau. Mau Ali? Mau. Kamu tahu resiko Ali? Masa bisa tahu. Apa Ali? Mati. Ini siasa Rasulullah, politik. Kenapa? Bila Rasul tidur di tempat Ali tidur di tempat Rasul, nanti Abu Lahab dan Abu Jahil mengira yang tidur di tempat Rasul ini tetap Rasul. Dia tidak tahu bahwa ini adalah Ali. Begitu hebatnya politik Rasulullah. Dah keluar Rasulullah dari rumah itu. Apa doa Rasulullah? Ya Ali, ya Rasulullah, tolong doakan kami yang baik ya Rasul. Apa doa Rasulullah di kala itu? Kalau saya masih ingat Bapak Ibu, doa Rasulullah begini. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Summum bukmum umyum fahum la yasma'un. Summum bukmum umyum fahum la yubsirun. Berangkat Rasulullah, tertidur semua tentara Abu Lahab dan Abu Jahil. Tertidur Pak. Kalau lo ikolah yang disabui di orang tua awak ilmu parabot. Awak nampak orang tak nampak awak. Jadi pemuda remaja kalau tidak ada awak nak merokok, carilah kandang ayam mereka. Baca doa tu. Bismillahirrahmanirrahim. Summum bukmum umyum fahum. Kalau sampai tangan ke kandang ayam nak tokok lah kandang. Kenapa Ustaz? Nggak mampan doa tu ke awak. Kenapa nggak mampan Ustaz? Dosa awak banyak. Jadi bapak dan ibu yang terhormat, begitu berpolitik secara Islam tidak merugikan. Mana lagi Ustaz? Ketika Rasulullah keluar dari kota Mekah, sahabat disuruh lanjutkan jalan menuju ke Madinah, tapi Rasulullah menunjukkan arah simpang ke arah ke selatan, masuk dalam gua atau Jabal Sur. Sampai dengan Abu Bakar di dalam, sampai Abu Bakar dipatok ular, menetes air mata, menahan sakit, kena pipi Rasulullah. Maka dikala itu Rasulullah ambil telunjuknya masuk dalam kerongkongan dengan baca salawat, karena salawat beliau Sayyidil Awwalin wa Sayyidil Akhirin diberikan obat. Makanya bapak dan ibu, kalau ada patok ular, ada racun yang mengenai awak atau panas badan, jangan lupa salawat obatnya. Makanya ada salawat tibil qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulub
الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه wasallim. Obat. Makanya kalau ingin sehat kampung awak, pertama baca Yasin Al-Quran, yang kedua banyak zikir, yang ketiga banyak selawat, yang keempat banyak muhasabah, yang kelima adalah doa. Banyak langgang dari penyakit itu Pak. Yang COVID apapun nama, COVID sudah boleh lah habis, COVID 20 lah habis, ini COVID 21 tinggal beberapa minggu lepas. Besok COVID 22, COVID 23 sampai 24 baru hilang. Lepas itu namanya COVID siasat, COVID politik. Kalau nak percaya, percaya je lah. Dan selesai di kesehatan, gua baru buat tentara. Dan dia lalu buat polisi. Masuk polisi je tentara mau berubah gitu. Itu kerja mereka terus ngawasi negaranya. Mau berubah itu cukup sudah suntik biasa. Baik, Bapak dan Ibu. Udkhulu fi silmi kafah. Masuklah agama Islam secara keseluruhan. Bagaimana Ustaz? Bergaul bermasyarakat secara Islam. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa. Tolong menolong demi kebaikan. Jo orang rumah elok, jo pintu elok, jo tetangga elok. Awak solat bagus, awak ke Makkah mantap, awak umroh iya, 5 waktu dah hilang tidak, tapi jo tetangga dah elok-elok, dah sapu-sapu. Itu bukan termasuk golongan muslim. Nabi Muhammad jangankan dengan orang Islam, dengan orang Yahudi pun menghormati. Mati orang Yahudi dibawa Tuhan, bawa jalan. Rasulullah uskun. Berhenti kata Rasulullah pada sahabat. Kenapa? Itu kan Yahudi ya Rasul. Tidak apa-apa, kita hormati karena dia manusia. Begitu. Awak tak? Dokter tetangga, awak bahasa Arto, awak jual tohinya. Kadang-kadang ayah awak sampai pinyo, kadang-kadang ayahnya sampai kawak. Anda belok dong, masya Allah. Kadang-kadang Lalu ayam 1.500 biji. Tidak belok dah 3 tahunnya. Lah. Kata Rasul, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan silaturahim. Kadang-kadang tak orang apa bagaimana anak bacorai jo binantu. Bagus lah pasang macam iko. La ilaha illallah. Islam tidak mengajarkan itu. Islam damai, tenang, aman, harmonis. Maka pemuda remaja, kalau ingin aman, ingin tenang, jaga kebersamaan, jaga persatuan, jaga kekompakan, siapapun, dimanapun. Itu ya ulil albab, hai orang-orang berpandai berpikir. Cobalah. Indonesia memang kena rahmat Allah yang Maha Kuasa, tapi di balik itu ada namanya kita cinta tanah air, karena kita setanah air dengan kawan-kawan yang tidak seagama dengan kita. Coba jalin persahabatan. Iko jangan orang lain, awak sekampungnya nak melelok, awak se-RT-nya nak melelok, awak se-RW baru anda tu melelok. Mana? Biasa, tak apa. Ini kan ada kalau anak-anak kan suka ibu-ibu ya, anak-anak kan sama juga jaket. Apa biasa lah. Jadi Bapak dan Ibu, secara sosial pemuda remaja, coba Nabi Muhammad SAW di kota Madinah mengikat rasa persaudaraan. Padahal Bani Nuqah, Bani Nadir, Bani Hurairah itu Yahudi Pak, Nasrani. Tapi Nabi Muhammad tidak memandang Yahudinya, tidak memandang Nasraninya, tidak memandang Majusinya, tapi memandang manusianya. Ayo kita bangun Madinah. Maka Rasul sebelum sampai ke kota Madinah, mereka sudah sambut. Tala'al badru alaina min saniyatil
belum sampai Rasul sudah disambut dengan kegembiraan. Konsepnya apa? Konsep kebersamaan dengan tidak membaca perbedaan. Wahai kawan-kawan ambo pemuda remaja, ambo sangat senang di mana-mana pemuda remaja lah banyak ini apa-apa. Waktu sholat Allahu Akbar, anak muda sudah sudah terparkir mobil Honda mobilnya sholat. Kadang di SPBU gembira saja. Apalagi kalau anak muda banyak. Mudah-mudahan anak-anak muda aku selalu diberikan hidayah oleh Allah, keimanan yang kokoh, kekompakan bersama. Mudah-mudahan sama-sama wa bisa masuk surga. Amin. Amin. Nah, awak nanti turun kan nak mulai kau berangkat anak muda ni lah. Kalau awak mana yang ini baca kerjanya anak kecil dia lah. Nyonya lah besok yang akan menghuni musafir awak kau. Regenerasi. Kau kini kau pilihan ayah yang memelihara masjid, yang mendidik kami. Abi ayah tentu kami kau dolai. Abi kami kau tentu anak-anak itulah harapan awak. Ada generasi dan regenerasi. Yang ketiga, wala tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan sekali-kali ikuti langkah syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sungguh syaitan adalah musuh yang nyata. Mohon maaf mak dan ayah, awak belon elok, kau belon elok. Caro antara awak kau bacokak baru buat kasih pak. Itu karena jodoh bibi pak. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnah. Tak kasonang nyodo, tak kasonang pak. Kalau yang bertubuh halus namanya jin, yang bertubuh kasar namanya manusia. Sekawankah, seagamakah, tidak seagamakah, pasti bagaimana awak bercongkak baru. Itulah syaitan. Makanya kalau ada cerita at-tabayyun itu buya-buya ngecer, jangan ditolak aja cerita itu, diklarifikasi dulu, ditanya dulu iya atau tidak, jangan dulu aja jadi tolak aja. Kalau ditolak aja kalau bercongkak wah jadi. Bapak dan ibu, syaitan itu luar biasa pak. Tapi kalau gini bapak tunggu yang lu somat, syaitan itu lah istirahat dulu. Jangan menggoda tu gini nak syaitan, awak awaknya pak. Awak. Itu makanya pemuda remaja, sepanjang kita kompak, keimanan kita kokoh, kebenaran kita pelihara, syaitan tak sanggup masuk dalam barisan. Tapi kalau awak dah buku cara kafir, dah saling salah menyala, dah saling tuduh menuduh, dah saling mengaku curiga, dah saling sakit hati, iblis paling gampangnya masuk. Makanya bapak dan ibu yang terhormat, selalu kita kompak. Syaitan musuh. Hari ini menggoda sekuat-kuatnya, sampai kapan Ustaz? Sampai nazak sakaratul maut. Sebelum tergelincir iman awak, ucapan lidah awak, hati awak, dia belum senang, tergelincir baru ya senyum dan ketawa bahwa besok sahabatnya dalam neraka sungguh banyak yang menemani. Makanya siapa api kan neraka itu Ustaz? Itu adalah manusia dan batu. Fa in lam tafalu wa lam tafalu fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijarah. Maksudnya kayu neraka itu manusia dan batu. Makanya iblis sangat bekerja keras di mana-mana. Bagaimana awak kau hancur? Kini awak Indonesia kau dua bilinya sama ayah godang-godang pak, dah koci-koci dah. Jenderal-jenderal aja semuanya diadu antara pemerintah dengan pengusaha dengan rakyat jelata, diadu pemerintah dengan tentara dengan pengusaha, ini diadu pemerintah dengan ulama. Tarung ada apa tadi 212 tidak boleh dah dibubarkan segala macam. Pada tujuan adalah untuk mendoakan bangsa. Itulah makanya mak dan ayah, kita tidak melawan siapa, kita tidak istilahnya ingkar dengan peraturan, tetapi kita ingin bangsa kita ini jauh dari godaan dan gayuan syaitan, sehingga terjadilah kampung, terjadilah negara, terjadilah kaya negeri
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Bapak Ibu rekan pemuda remaja yang terhormat, cukup demikian karena hari sudah jam 10 kurang setengah jam seperempat. Demikian Pak Kantor tadi ada pengurus atau pembawa acara. Bila ada mak dan bapak ibu remaja nak tanya, sepanjang bisa kami jawab, kami jawab. Kalau tidak nanti berhutangkan untuk cari jawaban. Sila, regu A, regu B, regu C, regu D, menonton. Mudah-mudahan jangan ada yang tanya. Ada nak tanya, silakan. Tapi jangan padek-padek ya, kalau punya kesomat juga. Halo. Itu tanya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustaz. Yang saya tanyakan, kebetulan saya seorang psikologi Ustaz. Banyak teman, banyak kawan, Ya. apakah di tempat kerja atau sama-sama aja, itu pada curhatnya bapak-bapak kalau secara materi mereka mencukupi Ustaz, Ya. mencukupi kebutuhan rumah tangga, tapi sayangnya bapak-bapak untuk ibadah sangat kurang. Ya. Seperti sholat, ditambah lagi sekarang dengan adanya game itu Ustaz. Ya. Bapak-bapak lebih banyak bermain di HP-nya. Waktu malam itu bukan digunakan untuk sholat tahajud atau berzikir, Ya. tapi bisa berjam-jam dengan HP. Sementara kami yang ibu-ibu untuk menegur sangat susah sekali. Ya. Bahkan ada istri-istri yang celutuk kalau kita bilang ini, cukup Pak Ustaz aja yang ceramah dengan kamu yang ceramah. Kami sebagai istri, sebagai perempuan bagaimana itu Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Jawab wabarakatuh. singkat aja, cerai aja Bu. Ya. Itulah kalau adalah hak perempuan mencerai suami, Pak. Saya yakin di jalan besar depan doa sebanyak-banyak laki-laki kilo. Dia yang kerja ibu, yang belanja ibu, yang masak ibu, yang menggosok ibu, ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, laki pensan dia main ikut ibu ya. Itulah kalau ada hak perempuan mencerai suami, ceraikan aja Bu. Oke, jadi bapak dan ibu, inilah dunia modern. Dunia modern. Dulu orang ilmunya sedikit, ibadahnya banyak. Materi sedikit, ibadahnya banyak. Kalau sekarang ilmunya banyak, materinya banyak, tapi ibadahnya sangat sedikit. Kalau boleh awak nyambut kini-kini kok casing jangan nancap nih Pak. Sinyal nak nyambung. Jadi sikap seorang istri, pertama banyak berdoa. Banyak berdoa semoga suami, semoga bapak-bapak kami ini diberikan hidayah oleh Allah. Karena ini adalah syaitan yang nyata ini Pak. Iblis yang nyata, kalau tidak dia pandai kita mengendalikan. Bukan anak-anak yang dimakannya, bukan hanya remaja dimakan, sampai orang tua pun ini dimakan Pak, dimakan. Jadi ibu sikapnya banyak berdoa. Kalau tahajud doakan kami, duha doakan kami. Yang kedua, sikap seorang ibu kepada suami seperti itu, lebih banyak diam. Lebih banyak diam, karena orang yang telah terbakar hatinya, panas hatinya, kalau dipancing dengan panas bertambah jadi-jadi. Kan menjadi-jadi kan? Berjadi-jadi. Jadi yang kedua, yang ketiga, selalulah berkata lunak lembut. Lunak lembut, minta lahum, lunak lembut. Doa iya, kemudian
Ramatama, kemudian lunak lembut pada sesuatu. Yang ketiga, kata Buya Abdul Somad, kalau ingin juga cakap sama orang-orang seperti itu, jadikan lidah orang, jangan awak yang menyampaikan. Tapi ada mungkin orang yang disegani, entah Pak RT, entah Pak RW, entah nenek mama, entah siapa kawannya, jadikan mulut mereka menyampaikan walaupun bahasanya dari awak. Nah, supaya jangan terjadi dalam rumah tangga salah paham sehingga menjadikan sesuatu yang tidak baik. Cukup itu, lebih banyak mungkin Buya kita jawab. Ada lagi yang lain? Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak melenceng sedikit dari pengajian kita mungkin Ustaz, tapi ini akan berguna Ya, untuk kita semua dan untuk keluarga-keluarga yang mendengarnya. Ada dua pertanyaan nih Ustaz. Pertama, ini kita menanyakan masalah tanah wakaf atau tanah hibah nih Ustaz. ya, Wakaf. Jadi ini di daerah lain ya Ustaz, bukan di sini Ustaz. Jadi perbincangan, termasuk kita jadi perbincangan juga di jemaah ya Ustaz. Tanah itu sudah diwakafkan, kemudian dirubah surat, ada beberapa nadir di dalamnya, berubahlah nama surat itu, kemudian dibangun sebuah tempat pendidikan yang dulunya tanah itu kosong, sekarang sudah dibangun dan dimanfaatkanlah untuk masyarakat dan untuk jemaah. Kemudian orang yang mewakafkan itu umurnya dijemput sama yang kuasa Ustaz. Akhirnya sampai sekarang tinggallah keluarga beliau dan sekarang berusaha mendirikan suatu lembaga di atas tanah wakaf tersebut dan dikuasainya. Apa hukumnya itu Pak Ustaz? Sedangkan ahli waris ini berusaha untuk mengelola tanah hasil wakaf dari suaminya Pak Ustaz. Apa hukumnya Pak Ustaz? Satu Ustaz. Yang kedua, ini mengenai masalah apa juga Pak Ustaz, ini di rumah sering saya lihat, baik itu rumahnya besar, kecil, ada terpampang foto keluarga di situ Pak Ustaz. Ya kalau mungkin patung oke lah Pak Ustaz ya, kita kan tidak menyembah patung, tapi ini menjadi permasalahan. Saya mau tanyakan, apakah foto itu mengakibatkan katanya tidak masuk malaikat ke rumah kalau ada terpapar foto keluarga itu Ustaz? Apa dalilnya itu Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak wabarakatuh. Ibu dan pemuda remaja, wakaf. Kita tengok dalam Al-Quran, Alif Lam Mim, Dzalikal kitabu la raiba fihi, hudan lil muttaqin. Ada di situ tanda, ada to, ada lam, ada jim dan lain-lain. Itu wakaf. Wakaf artinya berhenti. Okaf itu wakaf asalnya. Di rukun haji ada salah satu okaf di Arafah, berhenti di Arafah. Makanya orang yang haji walaupun sakit, tak punya ingatan, tak tahu siapa-siapa, tak tahu dengan dirinya, wajib safari okaf. Okaf apa? Berhenti walaupun sekejap. Nah, jadi kalau diwakafkan barang yang
sudah diungkapkan, maka tidak berhak tidak berhak ahli waris campur mengambil menjadi pengurus dan apalagi ia yang mengelola. Haram hukumnya. Ada dulu di zaman di Iran, makanya Iran itu agak beda karena Syiah. Itu ada wakaf bersyarat. Bagaimana wakaf bersyarat? Umpama ayah saya mewakafkan tanah 1 hektar untuk kemaslahatan umat, tapi tolong anak saya jadikan tenaga pengajar. Tak kepala sekolah pak, tenaga pengajar, kita tukang sapu, kita tukang cleaning service dan lain-lain. Haram hukumnya. Saya telah beberapa kali terima tanah wakaf, lah dibangun pondok di sana, lah dibangun pondasi, lah ada semen dicor, ada besi di dalam, ada kayu cocok di dalam. Diambil oleh orang punya wakaf tu balik. Mohon maaf. Hampir melalui pawitnya meninggal. Saya nak nyumpah. Makanya bapak dan ibu siapapun awak, kalau sudah diwakafkan oleh ayah, bersurat tidak bersurat, tapi sudah terungkap ada saksinya orang hidup, maka tak boleh diambil kembali. Haram hukumnya. Mohon maaf, ada lagi di tempat kami. Jelas dulu saya belum lahir ke dunia, diwakafkan oleh atur surau tanah untuk surau kemaslahatan umat. Sekarang surau itu kena ada lapuk, umur saya aja ada 50 tahun. Dulu surau itu belum ada, saya belum lahir ke dunia, tentu dah habis makan masa. Diambil oleh anak cucunya. Mohon maaf Pak, sampai hari ini banyak yang tak selamat hidupnya. Haram hukumnya, tak boleh. Sebabnya surat menyurat, karena kita menghormati administrasi negara, maka ada si wakif, ada si mewakaf, ada si nazir. Buat surat, dileburkan lagi, diubah begini-begini oleh ahli waris. 2 risikonya. 1 adalah merebut hak orang banyak karena sudah diwakafkan. Yang kedua, tidak ada ampunan bagi Allah Ta'ala orang yang mengambil wakaf itu. Makanya saya buat pondok Bapak dan Ibu, diwakaf ini, sudah banyak. Saya banyak tidak terima. Kenapa? Karena sudah banyak terulang-ulang. Banyak terulang-ulang yang tidak baik. Tidak mau saya. Biar saya beli aja. Kecuali tulus hati, ditanda tangan semua, besok kemudian hari nak ada baru. Yang kedua, lupa Pak. Mengenai masalah aksesoris rumah nih Pak Ustaz. Ya. Foto kita berkeluarga. Ya, kalau patung oke lah Pak Ustaz ya. Kita pernah mendengar jangan ada patung yang terletak di dalam rumah, nanti macam-macam katanya. Ini foto keluarga kan kenang-kenangan kita pampangkan di rumah. Katanya nanti malaikat tidak mau masuk ke rumah. Bagus, apa hukumnya Pak Ustaz? Ya, Bapak dan Ibu pada dasarnya ibahah boleh saja. Sepaham kita Bapak dan Ibu bahwa yang sejenis patung itu tidak dibenarkan di dalam Islam. Maka akhir-akhir ini patung yang ada jualan di pasar dipotong lehernya sehingga tidak ada nampak wajahnya, tinggal leher ke bawah aja supaya ada kain segala macam. Begitu kemajuan hukum fikih. Tetapi kalau hanya foto keluarga, saya baca dalam hadis, mungkin referensi saya tidak banyak, dan saya tanya sama buya-buya kita, itu ibahah, boleh-boleh saja. Yang tak boleh sejenis patung itu tidak boleh. Apakah tidak masuk malaikat rahmat dalam rumah? Jawabnya iya dan tidak. Kok iya dan tidak Ustaz? Kalau foto itu tidak senonoh, tidak mau masuk. Mohon maaf,
Bapak Ibu, mungkin kita punya kamar spesial, tidak di ruang depan lagi ya ndak ya, jalan kamar atau tak usah, semuanya kalau bisa dibuang, kalau perlu dibakar, karena itu tidak khuluqul, tidak ada berakhlak itu. Atau buatlah foto-foto santai kita, nggak apa-apa. Kata Buya saya begitu di dalam menuntut dulu di kitab I'anat Talibin tidak jadi soal. Tidak ada soal. Tapi yang sejenis patung saya sampai hari ini sepakat itu tidak dibenarkan. Malah kalau ada bentuk berwajah, malah dipotong wajahnya. Mungkin itu yang dapat jawaban dari saya. Terakhir kalau ada Bapak pertanyaan ada Pak Ustaz? Upot J dua. Terserah. Lain. Ibu-ibu jelek Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, Yuk. saya mau nanya soal bersedekah. Di dalam Islam itu kan kita diwajibkan untuk bersedekah. Juga termasuk bersedekah itu mengatasnamakan orang tua. Ya. Apalagi yang sudah almarhum ya. Ya. Pertanyaannya Pak Ustaz, bagaimana jika sebagai seorang muslim saya bersedekah tapi mengatasnamakan itu untuk almarhum papa saya, tapi beliau itu beda agama gitu, apakah itu sampai atau bagaimana itu? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ya, Bapak dan Ibu yang terhormat, sedekah adalah amal ibadat yang baik. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Nafkahkanlah apa yang diberikan Allah kepadamu, berikanlah ke jalan Allah. Ini terniat mungkin sedekah untuk emak, untuk ayah, untuk paman, untuk siapa, silakan. Sampai atau tidak. Dalam Al-Quran Allah maghfirli muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i min umul amwat, baik hidup atau meninggal, insyaallah sampai. Tapi satu resepnya kata Buya Abdul Somad sama-sama passwordnya. Makanya Allah maghfirli muslimina wal muslimat, sesama muslim, wal mu'minina wal mu'minat, seiman. Kalau tidak seiman tidak sampai. Kenapa? Karena passwordnya tidak sama. Passwordnya tidak sama. Jadi cuman kita berharap mudah-mudahan Allah sampaikan juga apa yang kita lakukan dan untuk siapa yang kita ajarkan. Ya, karena kita tidak tahu, mungkin waktu dia nazak sakaratul maut dia bawa iman, kita tidak tahu, atau Allah bukakan hidayah tapi tidak tahu kita kapan hidayah diberikan Allah. Kita 1 hari sebelum meninggal, kita 2 hari sebelum meninggal, tidak tahu, kita rahasia. Ya, kita doakan saja, mudah-mudahan sampai saja. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terakhir untuk Bapak dan Nabi ya, alhamdulillah. Ibu-ibu lagi bro ya. Apa-apa lagi jelek. Ya. Ada? Alif. Atau ibu-ibu tidak ada enggak? Enggak bertanya. Ya, terima kasih Habis. Ya. Jadi Bapak dan Ibu mohon maaf, tentu kecerdasan Ustaz Abdul Somad Buya kita, tuan guru kita, tidak bisa kita banding-banding. Cuman ada saya dapat ilmu dari tukang guntiong, Pak. Orang tukang guntiong. Ambo guntiong dia ngecek-ngecek. Sampai cakap saya ngomong begini. Kok pintar kali Buya Abdul Somad itu ya Pak ya. Apapun ditanya, jawab dalil sejarahnya lunas. Awak kok tidak bisa macam itu Pak. Padahal awak belajar jo. Jadi apa itu tukang guntiong? Jawabannya hebat. Apa jawaban beliau? Ustaz, awak ompe giganya Ustaz. Kalau Buya Abdul Somad itu 80 giga. Jadi awak apa yang dapat
masuk ke dalam sana. Tapi yang lain kau keluar lah balik. Masuk tu ni kata campak lah yang lain ni. Nyala ponua memoriawa. Boya dosa betul 80 giga dan masuk tu lengket, dan masih banyak memorinya ni. Masya Allah, kiranya luar biasa. Jadi mak dan ayah se-Indonesia sepengetahuan kita pun dia lah yang kayak begitu. Itu kalau boleh tadi artinya Bapak Ibu kita nak bisa banding dengan beliau jauh sekali. Apalagi beliau sekolah di luar negeri, S1-nya di Mesir, S2-nya di Maroko, S3-nya di Sudan. Kalau ambo S1 di Win, S2 di Win, S3 di Win. Ya lama-lamanya ya Pak. Tapi alhamdulillah lah, dapatnya S3 lah. Tapi dulu dalam sejarah kalau mau tak salah, beliau balik-balik tahun 2000 berapa itu baru balik. Saya tak tahu karena beliau belum juga terkenal. Diundang saya ke masjid beliau, praktek sholat jenazah dan praktek membuat kain kafan jenazah. Hampir waktu itu saya bungkus beliau. Karena kalau saya praktek jenazah itu mayatnya bukan batang pisang, bukan patung, tetapi orangnya. Jadi waktu itu aku tidak tahu, tidak kenal, hampir dia udah mengungkui Pak. Sudah lama, ada beberapa tahun kemudian saya undang ke pondok. Aku katanya, satu dulu ya, satu ambil dengan Raja Moyo. Apa tulisan ya? Hampir dibungkus semua dulu ya jadi mayat. Jadi Bapak dan Ibu yang terhormat, kiranya ya banyak kelebihan Bapak, punya kelebihan Ibu, pemuda remaja juga begitu. Jadi kelebihan kita ini mari kita padukan menjadi sebuah kekuatan. Kalau kekurangan sudah pasti kita punya bersama, termasuk juga saya. Kekurangan itulah yang kita harus cari supaya dapat melengkapi yang tidak ada. Demikian dan terima kasih.